Halo Sobat Ekspor, kembali lagi bersama kami di Ekspor for All. Jadi di sini saya Cynthia dan teman saya, rekan saya Ayu, Salma, dan di sini juga ada nih kepala sekolah ekspor Pak Andito dan Kang Fajrul. Jadi di sini kita akan membahas pengembangan ekspor untuk semua. Mungkin di sini kita bahas ya teman-teman dari Kak Ayu sendiri ya. Kak Ayu dari jurusan apa ya? Aku dari jurusan manajemen, Kak. Manajemen ya. Iya. Oke. Menurut pandangan Kak Ayu nih, gimana sih manajemen itu berhubungan langsung dengan ekspor gitu? Untuk manajemen sendiri itu kita sudah mempelajari beberapa hal yang terkait dengan ekspor. Di antaranya ada tentang perdagangan internasional, ada bisnis internasional, lalu ada manajemen logistiknya. Kita mempelajari hal itu, Kak. Berarti Kak Ayu sendiri dalam perkuliahannya ada pembelajaran terkait ekspor juga ya? Iya, betul, Kak. Berarti di sekolah ekspor ini Kak Ayu lebih ke pendalamannya ya? Iya. Iya. Mungkin kalau dari Kak Salma ya? Oke. Kak Salma sendiri jurusan dari apa? Prodi Teknologi Pangan, Kak. Menurut pandangan Kak Salma, hubungan teknologi pangan sama ekspor itu gimana ya, Kak? Untuk pandangan pangan untuk ekspor sendiri itu menurut aku potensi pangan untuk ekspor itu lumayan besar ya, Kak, peluangnya. Apalagi Indonesia itu sebagai negara agraris gitu. Ada sebuah program yang dijalankan oleh sebuah himpunan mahasiswa di kampus bahwa kita itu terjun langsung ke beberapa perusahaan yang berkecimpung di bidang pangan. Nah, untuk teknologi sendiri sebenarnya sudah berlaku gitu untuk pangan sendiri. Namun belum sempurna gitu untuk pengolahan pangannya sendiri. Seperti pangan itu kan ada beberapa pangan yang sensitif terhadap kontaminasi seperti itu. Nah, adanya teknologi ini tuh sebenarnya bisa untuk mencegah kontaminasi tersebut. Nah, tapi di sisi lain teknologi sendiri belum mampu gitu, Pak. Misalkan apa? Misalkan teknologinya yang sebenarnya bisa dimanfaatkan tapi belum efektif dipakai. Padahal kan kalau dipakai kan bisa memberi nilai tambah ya. Memberi nilai tambah itu bisa dalam bentuk harganya lebih mahal. Tapi bisa juga ongkos produksi jadi lebih murah gitu. Tapi memang betul bahwa selama ini pemanfaatan teknologi khususnya di pangan itu memang belum diterapkan dengan maksimal gitu, sehingga akhirnya daya saing produk kita di pasar luar negeri jadi kurang. Nggak hanya di luar negeri, kita di dalam negeri aja seringkali kedodoran dengan produk dari luar negeri yang masuk ke sini gitu. Apa yang harus dilakukan? Untuk mengatasi kurangnya penggunaan teknologi ya, Pak ya. Jadi sebenarnya di sini kita butuh beberapa peran penting seperti dari pemerintah juga kita perlu, karena sebenarnya kurangnya penggunaan teknologi ini tuh didukung beberapa faktor seperti kurangnya pengetahuan, kurangnya alat, maupun kurangnya dana seperti itu ya, Pak. Nah, jadi di sini tuh peran penting pemerintah untuk melakukan penyuluhan gitu. Terus pengadaan barangnya juga gitu. Karena kan penggunaan teknologi untuk pangan itu lumayan besar juga ya, Pak, manfaatnya. Seperti kalau misalkan pangan tidak diolah gitu akan cepat mudah busuk. Nah, kalau misalkan sekarang pangan untuk diekspor terus kita olah dulu, itu kan akan menyebabkan si pangan tersebut tuh memiliki waktu simpan yang cukup lama. Nah, itu juga kan menjadi nilai tambah untuk ekspor sendiri gitu. Ya, betul juga sih. Saya jadi ingat, saya ini nih pernah kuliah S1 Teknologi Industri Pertanian, S3 saya Ekonomi Pertanian gitu ya. Jadi nyambung lah sama apa yang disampaikan Salma. Jadi kalau kita lihat rantai pasok ya, ekonomi, ya katakan di pangan umumnya kan dari hasil pertanian ya. Ada juga sih pangan yang tidak dari hasil pertanian, dari bahan kimia gitu kan bisa jadi produk pangan juga. Nah, kalau kita lihat rantai pasoknya ini seringkali dari hulu katakan gitu, dari pengolahan produk-produk, katakan pengolahan beras gitu kan. Selama ini kita mencoba untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi dengan kasih traktor dan sebagainya. Tapi ternyata nggak bisa cukup hanya di hulunya ini doang kan gitu. Ya ini traktornya sudah oke, tapi taruh kemudian
teknologi yang lain juga harus diberesin ini, sampai juga yang di hulunya gitu, di hilirnya gitu, yang bagaimana produk yang dihasilkan diolah menjadi produk-produk yang apalagi untuk siap ekspor gitu ya. Misalkan apa contohnya tuh? Kalau misalkan kebanyakan itu kopi itu dari kopi bingung gitu. Nah, diolah itu jadi kopi instan gitu, Pak. Siap seduh gitu. Nah, itu mungkin ada yang teman-teman ada yang burung ini. Ada yang contoh gitu, atau pendapat atau bertanya boleh toh tentang bagaimana pemanfaatan teknologi di pangan. Siapa namanya? Saya Eka dari Universitas Juanda. Untuk teknologi dalam pangan sendiri ya Pak, itu kan bisa untuk pengolahannya atau sampai pada pengemasan si produk tersebut gitu. Contohnya seperti kan misalkan produk susu gitu kan Pak, itu kan harus melewati proses pasteurisasi, itu biasanya ada teknologi atau alat khususnya gitu. Apalagi untuk pengemasannya juga kan itu tidak boleh sembarangan ya, karena takutnya ada kontaminasi dari mikroba. Iya. Nah, ini contoh bagus tuh, Salma dari Eka. Kalau susu katakan, apalagi ini kan bisa jadi kita mau anak-anak Indonesia mau dapat susu gratis gitu ya. Tapi jangan hanya impor, tapi ekspor kan. Ayo ekspor pemerintah kan gitu ya. Nah, supaya bisa tahan lama, bisa kemudian didistribusi ke seluruh Indonesia dan juga ke seluruh dunia, sederhana aja teknologi pasteurisasi. Nah, tapi ternyata masih belum banyak yang pakai. Kenapa? Karena untuk pasteurisasi sendiri ya Pak, setahu saya pasteurisasi itu tidak mudah, perlu suhu khusus, waktu yang khusus, dan dari karakteristik bahannya sendiri itu susu itu bisa dikatakan mudah terkontaminasi gitu. Nah, makanya penting sekali gitu penggunaan teknologi itu untuk mencegah hal tersebut. Jadi kan tidak mungkin kita mengekspor barang-barang yang sudah low grade atau jelek gitu ya. Nah, tapi kan sebagai eksportir pemula seringkali modalnya kurang. Nah, terus gimana tuh? Disitulah peran penting gitu. Kita kalau misalkan untuk mengatasi hal tersebut, kita bisa kerjasama dengan UMKM. Melibatkan pemerintah gitu Pak. Pemerintah harus dukung lah ya. Iya betul, karena penting juga gitu dukungan pemerintah gitu, karena kan banyak juga program-program dari pemerintah yang bagus gitu. Nah, untuk memanfaatkan teknologi ini, kita juga bisa sambil memanfaatkan program-program dari pemerintah gitu untuk mendukung agar ekspor ini bisa berjalan dengan lancar. Jadi wahai pemerintah, katanya Salma, coba juga ikut memperhatikan ini nih kebutuhan penggunaan teknologi di kalangan eksportir pemula, karena kalau dikasih dukungan teknologi yang membutuhkan memang peran serta pemerintah, itu eksportir pemula ini bisa lebih maju, lebih punya daya saing kan gitu kan? Mungkin dari Kak Cynthia jurusan apa? Logistik kelautan. Logistik Kelautan. Oke, mungkin dari Kak Cynthia sendiri ya. Gimana pandangan Kak Cynthia logistik kelautan terhadap ekspor ini gimana? Pandangan aku logistik kelautan terhadap sekolah ekspor. Sebenarnya kita jurusannya relate sih ya dengan ekspor impor, karena pertama tuh kita belajar manajemen rantai pasok, di mana gimana mengoptimalkan barang itu agar sampai dengan baik. Nah, terus juga kita belajar pergudangan, di mana kita menempatkan produk-produk yang akan kita ekspor itu bagaimana gudang yang tepat gitu untuk produk-produk yang akan kita ekspor, kayak gitu sih Pak. Berarti sangat relate ya Iya. sama ekspor ini. Dari Kak Cynthia sendiri ya kan sudah logistik kelautan ya. Iya. Berarti Kak Cynthia sendiri sudah memahami regulasi pengiriman ekspor gitu ya? Sedikit. Tapi ngomong Cynthia ini kan dari kelautan, perikanan gitu ya. Selama ini produk-produk kelautan perikanan kita banyak diekspor nggak sih? Banyak sih Pak. Ikan sih, ikan. Ikan? Iya. Salma kan nyebut-nyebut teknologi pangan.
Nah sebenarnya kalau kita bicara ikan itu kan ini ya bisa diolah. Dulu waktu kecil saya suka makan itu terasi, ya kan? Iya. Ya, jadi terasi kemudian harusnya ya kan kebetulan rumah saya di depan pasar gitu. Saya suka beli terasi terus sambil main petak umpet saya makan terasi itu. Tapi waktu itu kuat loh. Kan sekarang langsung sakit perut ini ya. Tapi itu contoh kan hasil perikanan gitu kan, ikan-ikan yang udah busuk ya sebenarnya ya kan gitu ya, diolah lagi gitu ya sehingga bisa digunakan lebih lanjut lagi. Cuma kalau terasi kayaknya pasarnya terbatas kalau diekspor ya. Katakan saya suka cerita ikan teri deh ya kan gitu, ikan teri. Ya saya ketua komite bilateral Indonesia Papua Nugini di Kadin. Nah, saya waktu datang ke sana bersama rombongan Pak Presiden ke sana, habis itu saya jalan-jalan ke mall gitu. Di sana ada ikan teri. Saya pikir ini ikan teri dari Indonesia, ini bukan ya, ekspor Singapura kan gitu ya. Apakah kita ini kalah teknologinya sama Singapura atau gimana itu Cynthia? Kalau teknologi mungkin kemungkinan kalah sih, cuma mungkin kita Indonesia yang kurang riset ke negaranya apa. Padahal kan kita potensi untuk ikan di Indonesia kan sangat besar ya Pak ya. Iya. Karena kita lautnya aja sangat besar gitu maksudnya, potensi lautnya. Iya. Kan katanya dari dulu, zaman dulu kamu masih belum lahir ya, ada nyanyian apa? Bukan lautan apa? Hanya kolam susu terus kail dan jala cukup menghidupimu. Terus Tiada badai, tiada topan tiada kau. badai, tiada Topan kau lalui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita Tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi Tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga, batu jadi tanaman. Loh, maksudnya jadi Indonesia kita ini kan besar, luas, apa saja ada. Tapi memang pemanfaatannya kurang, apalagi untuk ekspor. Nah, saya rasa tadi kita sudah lihat produk-produk pangan perlu didorong dengan pemanfaatan teknologi. Bahkan produk perikanan pun kalau kita bisa optimalkan, artinya sekarang belum optimal. Lumayan lah sekarang kita ekspor produk-produk udang, produk ikan tuna, itu banyak gitu ya. Tapi sebenarnya bisa lebih besar lagi, apalagi kalau kita juga memanfaatkan teknologi. Sederhana aja teknologinya, teknologi ini aja, penyimpanan ya, penyimpanan. Termasuk tadi itu teknologi memproduksi ikan teri. Kayaknya gampang banget ya harusnya ya, kan gitu ya. Ya ikan asin, nah ya kan, kamu doyan ikan asin? Doyan ikan asin. Nah itu ikan asin cara bikinnya gimana tuh ikan asin? Kan seringkali kan kita lihat kalau kita datang ke pantai-pantai ikannya ya, ukuran tertentu daripada dibuang di garmin gitu, jadi ini ikan asin gitu saja kan gitu ya. Nah padahal itu kan bisa jadi pengeringannya lama, tidak higienis kan gitu ya. Nanti suka ada itu tuh lalat gitu ya. Tapi itu kan nggak higienis, kalau ekspor kan nggak bisa itu kan gitu kan. Nah ini kemudian kita bisa memanfaatkan teknologi. Tapi teknologi gimana itu, Cynthia? Apa itu untuk ngolah hasil-hasil perikanan? Bisa nggak sih diolahnya, dikeringinnya ya jangan dijemur gitu deh, masukin ke alat pengering itu mungkin? Mungkin ada Pak, cuma untuk di bagian, saya pernah ke daerah-daerah pantai gitu ya, mereka belum punya teknologi yang kuat buat mengeringkan ikan-ikan yang mereka punya. Jadi mereka mengeringkannya secara manual gitu, mengeringkan di matahari seperti ini kayak gitu sih Pak. Jadi mereka masih kurang teknologi untuk pedalaman gitu. Nah itu waktunya ya kita mendorong pemanfaatan teknologi untuk membuat produk-produk kita itu semakin bisa diterima di pasar internasional, karena ada produk-produk yang memang membutuhkan daya tahan yang lebih lama. Ikan tadi misalkan bisa aja diekspor fresh gitu ya, tapi bisa juga atau malah hidup gitu ya. Tapi kan hanya sebagian kecil yang bisa begitu, karena juga perlu teknologi juga, karena di sana nanti akan ya bagaimana caranya ikan yang hidup waktu diekspor
tetap hidup sampai di negara tujuan kan gitu. Kalau di sini hidup karena nggak diurusi dengan baik, nggak pakai teknologi sampai mati, mahal banget, rugi lah kan gitu kan. Mendingan ya di ekspornya mati aja. Tapi ya ekspor mati dia harus dikeringkan kan gitu kan. Dikeringkan harus pakai teknologi lagi gitu. Nah ini saatnya kita mendorong pemanfaatan teknologi. Teknologi nggak selalu harus mesin yang mahal-mahal, yang ongkosnya mahal, yang harus membutuhkan keahlian khusus gitu, tapi juga bisa teknologi-teknologi sederhana yang tepat guna gitu, yang untuk kepentingan ekspor. Ini saatnya kita dorong pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan ekspor kita, kan begitu. Gimana Pak Suhu? Oke, mungkin ngomong-ngomong ini Pak ya, kan kita sudah membahas terkait hubungan jurusan mahasiswa ini Pak. Mungkin sesuai dengan yang kita dorong sekarang itu ekspor for all. Gitu. Ekspor for all itu yang gimana ya? Gitu. Menurut saya ekspor for all itu adalah hal yang sangat penting gitu ya untuk kita warga Indonesia yang memiliki potensi-potensi produk yang berkualitas untuk melakukan ekspor ke negara tujuan. Kalau untuk aku ekspor itu benar-benar namanya Pak penting, karena ya tadi produk dari Indonesia banyak karena kan sumber dayanya gitu. Nah karena awalnya ekspor itu kebanyakan barang mentah, nah kita penggunaan teknologi lagi nih, baik lagi ke teknologi bisa tuh untuk menambah nilai jual, karena tadi yang awalnya produk mentah jadi produk setengah jadi atau produk jadi gitu. Kayaknya penting banget ekspor untuk semua itu. Nah, ekspor untuk semua itu penting, tetapi memang membutuhkan teknologi. Ya, karena kalau enggak ikan tadi aja kalau dibiarkan bisa kering. Kita aja di sini kalau kelamaan juga kering juga, ini ada matahari kan gitu kan. Tapi kita syukuri itu. Kalau untuk syuting oke, setengah jam oke. Tapi kalau 10 jam wah bisa nanti gosong katanya kan gitu. Nah, artinya apa? Ketika kemudian kita bicara ekspor, kita bicara tentang menjual dalam jumlah besar, maka pemanfaatan teknologi haruslah kita dorong, kita lakukan, dan ini tentu saja membutuhkan kerjasama kita semua. Jadi export for all itu juga membutuhkan dukungan dari kita semuanya, dukungan dari pemerintah, dukungan dari pelaku usahanya, ya baik yang kecil maupun yang besar. Kan akan bagus kalau yang besar-besar juga bantu yang kecil kan gitu ya. Bantu itu tidak harus kasih-kasih begitu, berkolaborasi lah ya kan. Misalkan ada perusahaan katakan ikan tadi, ada yang punya cold storage besar gitu. Kan selama ini pemerintah bangun cold storage di mana-mana juga gitu, dimanfaatkan oleh yang kecil, oke. Tapi bisa jadi pelaku usaha yang besar punya cold storage besar juga dimanfaatkan, daripada dia lagi nganggur kan mendingan dipakai lah. Tapi sebenarnya hubungan bisnis saja, nggak apa-apa. Bayar tapi bayarnya hemat gitu ya. Sehingga dengan demikian kalau kita bisa manfaatkan teknologi untuk pengembangan produk-produk kita gitu, maka produk-produk Indonesia itu bisa lebih siap untuk ekspor. Jadi export for all itu juga membutuhkan dukungan dari kita semua. Itu Pak Suhu. Itulah diskusi singkat kita ya dari Kak sama Kak siapa tadi, Kak Ayu, Kak Salma, Bapak Handito, sama Kak Cynthia. Kita cukupkan sampai di sini. Ditunggu ya teman-teman untuk export for all selanjutnya. Terima kasih.